Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah berjumpa lagi di Agung Sinarmas. Alhamdulillah cukup bersyukur kemarin kita bicara tentang kesadaran trauma. Trauma sebagai nasabah asuransi. Nah, di situ banyak dijelaskan kenapa kok trauma dan kenapa dan harus bagaimana penanggulangannya. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini Agung mencoba menawarkan sebuah konsep tentang kesadaran manfaat. Sebetulnya apa sih manfaat daripada asuransi? Kenapa orang harus berasuransi? Kenapa wajib seorang laki-laki harus berasuransi? Kenapa masa depan itu harus dimulai dari perencanaan keuangan? Jadi sebetulnya asuransi adalah konsep perencanaan keuangan. Kalau Agung boleh gambarkan itu konsepnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini. Ini sebagai laki-laki ya. Tentunya laki-laki yang bertanggung jawab ya. Kalau yang bertanggung jawab. Nah, ini tangannya di sini, tangan laki, tangan dua ya. Satu, dua. Nah, ini laki-laki. Laki-laki sedang membawa apa ini? Ternyata sedang membawa istri dan anaknya. Di sini adalah istri. Istri dan biasanya putranya berapa biasanya? Oh, dua. Oke. Di sini ada istri dan kedua. Nah, ini suami. Suami. Nah, di sini istri. Ini anak. Nah, dalam menghadapi ini tangan ya. Tangannya panjang ini kebetulan. Tangannya panjang. Nah, karena dengan beban berat yang ini tangan seret, nah beban berat. Nah, di sini itu ada biaya. Biaya hari ini. Hari ini ada biaya masa depan. Biaya masa depan. Biaya masa depan. Dan biaya cadangan, di sini ada cadangan. Jadi konsep bicara tentang asuransi adalah berbicara tentang perencanaan keuangan. Jadi yang diasuransi itu bukan jiwanya, tapi nilai daripada keuangan sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab atau laki-laki yang amanah. Nah, disinilah. Nah, ini gambarnya cinta ini ya berarti ya. Nah, ini gambarnya cinta. Nah, gambarnya cinta. Seorang suami mencintai istri dan anaknya, dia menghidupi biayanya, ada biaya untuk hari ini, ada biaya untuk cadangan, dan untuk biaya masa depan. Jadi harus tetap hari ini dan masa depan. Pasti ada perencanaan. Ibaratnya gini, ketika kita membangun lantai apartemen 40, tidak mungkin kita langsung membangun, langsung menunjuk instruksi, tukang, coba bangun lantai 40. Itu pasti hasilnya akan konyol. Pasti akan disusun sedemikian rupa. Oh, digambar begini, oh gini, begini, dan seterusnya. Dan memang harus ahlinya. Nah, itulah fungsinya perencanaan di keuangan, khususnya asuransi. Nah, manfaatnya asuransi sebetulnya adalah di sini. Nah, ketika tangan sang suami ini membawa terus, sampai berapa lama dia bertahan? Kalau dia umurnya 30, berarti kerjanya sampai umur 55 tahun. Nah, disinilah ketika ada namanya ketidakpastian hidup. Ketidakpastian hidup. Artinya apa? Hidup ini kan tidak pasti. Apalagi ada COVID-19 yang mengakibatkan apa? Banyak tutup usia, laki-laki di usia muda. Nah inilah fungsi daripada asuransi adalah sebagai di sini. Nah, penyangga. Nah, disinilah penyangga sebagai ketika sang pencari keuangan atau suami tadi tidak ada tutup usia. Ini tidak harus tutup usia. Ketika sakit pun, ketika pensiun pun kan semua ada direncanakan. Nah, di sini berfungsi. Nah, di sini asuransi berfungsi. Jadi ketika ini tangannya patah atau tidak bisa bekerja karena sakit, karena kecelakaan, atau karena tutup usia kena COVID. Nah, asuransi bergerak di sini. Nah, inilah Sinarmas yang akan membantu. Sinarmas. Jadi fungsi daripada manfaat asuransi adalah sebagai cadangan ketika sang pencari keuangan keluarga itu ada risiko hidup. Nanti aku mengatakan kenapa ada risiko hidup. Kenapa kok ada ketidakpastian hidup? Karena sesungguhnya ketidakpastian hidup adalah kepastian hidup adalah ketidakpastian itu sendiri. Nah, itulah rencana Tuhan yang kita tidak pernah tahu dan kita harus wajib ikhtiar untuk merencanakan dengan cara merencanakan keuangan. Jadi fungsinya adalah perencanaan keuangan masa depan dengan cara ikut di tabungan asuransi. Karena sebetulnya tabungan asuransi itu sama dengan nabung. Nabung yang ada resiko proteksi, resiko yang ada perlindungannya. Nah, disinilah
kita berperan untuk mengganti tangan yang capek ini dikala ada risiko kehidupan. Nah, ini fungsinya di sini. Sebagai pengganti ketika risiko ini untuk anak istri. Ketika ini jatuh, ini kan gini. Nah, ini kan gini suami, ini istri dan anak di atas, termasuk biaya, ya toh? Biaya. Nah, ketika sang suami ini sakit atau tutup usia, jebret, ini yang terjadi apa? Begitu ini turun, ceret, ini akan jatuh. Nah, itulah resiko kepada kalau tidak ada asuransi. Tapi ketika ada asuransi, jebret, ini meninggal pun ini tetap berdiri, tetap bergerak untuk tetap stabil dan tidak akan menjual aset, tidak menjual tabungan dan sebagainya. Nah, fungsi asuransi adalah di situ. Jadi, manfaat asuransi adalah mengganti biaya yang tidak bisa diselesaikan oleh sang pencari nafkah atau suami ketika terjadi resiko ketidakpastian, khususnya di tutup usia. Sehingga kehidupan untuk masa depan ini, anak dan istri tadi, itu tetap berjalan dengan stabil atau normal. Tidak akan terjadi jatuh. Nah, saya kira itu dulu rekan-rekan. Terima kasih dulur-dulur. Jadi kesadaran manfaat asuransi adalah mengganti biaya yang tidak kita perkirakan di saat ketidakpastian hidup. Manfaatnya sebagai pengganti tadi, ya. Oke, saya kira itu nanti ke depan aku akan berbicara tentang kesadaran. Tapi kalau rekan-rekan dulur-dulur ada yang mau bertanya, oke Mas Agung, nanti Agung mau nanya ini kesadaran begini dan sebagainya, boleh. Nanti bisa di kolom komentar. Saya kira itu dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.